Berawal dari sang gorila yang dikejar serigala, mungkin karena jumlahnya lebih banyak, sang gorila lebih memilih untuk mencari tempat aman. Setelah sampai di jalan yang buntu, akhirnya di sana sang gorila memperlihatkan kekuatannya. Baginya serigala kecil ini adalah lawan yang ringan. Benar saja, setelah diperlihatkan bagaimana ia menghancurkan salah satu dari serigala tersebut, serigala lainnya langsung kena mental. Beginilah kehidupan sang gorila di tempat ini. Sebut saja tempat ini berada di rongga bumi, di mana di dalamnya terdapat hewan-hewan buas langka, besar dan aneh. Keadaan alamnya yang tidak terjamah oleh manusia sehingga memperlihatkan keadaan yang begitu indah. Sejumlah orang meyakini bahwa bumi sebenarnya berongga dan dihuni oleh hewan dan manusia. Sejarah memberikan kita berbagai teori tentang bumi, salah satunya bahwa planet yang kita huni ini sebenarnya berongga. Seperti dalam film ini akan mengisahkan kehidupan di permukaan bumi dan kehidupan di rongga bumi. Beginilah jadinya jika manusia berdampingan hidup dengan hewan prasejarah. Terjadi di permukaan bumi, di mana sang monster gurita di sini sedang meneror ibu kota. Terdengar oleh sang monster Godzilla dari dasar laut, di mana Godzilla ini adalah sang monster penjaga permukaan bumi dari serangan monster-monster raksasa yang hendak meneror daerah permukaan bumi. Di tempat lain terdapat markas peneliti Titan, di mana mereka sedang mengawasi berbagai makhluk Titan yang dipimpin oleh Dr. Elin. Mereka berpendapat bahwa Godzilla adalah makhluk pelindung sehingga dibiarkan begitu saja karena ia akan kendaraan tersebut terjadi lonjakan dengan sensor yang naik turun. Dr. Elin di sini meminta untuk menyiapkan tim agar mencari tahu penyebab terjadinya longsor tersebut. Gadis ini bernama Jia, putri angkat dari Dr. Elin. Di sekolah ia selalu menunjukkan sikap yang sangat aneh. Ketika guru memimpin ulangan, pikiran Jia malah membawanya ke situasi di rongga bumi, seolah-olah itu adalah sinyal yang memberitahu kepada Jia bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, ketika siswa lain mengerjakan soal, Jia malah tanpa sadar mencoret-coret soal ulangan hingga membentuk gambar gelombang seperti ini. Jia yang tidak bisa berkomunikasi dengan teman lainnya karena ia tidak bisa berbicara dan hanya menggunakan bahasa isyarat yang hanya bisa dimengerti oleh ibunya. Dianggap oleh gurunya memiliki kelainan, namun di sini Dr. Elin tetap meyakinkan gurunya bahwa Jia seperti itu karena belum beradaptasi di lingkungan barunya. Diketahui bahwa Jia adalah satu-satunya keturunan suku Iwi yang selamat dari badai yang terjadi di rongga bumi. Ketika Dr. Elin melihat coretan yang dibuat Jia, ternyata ia baru sadar kalau ternyata itu sama dengan coretan sensor yang didapat dari markas peneliti Titan. Benar saja, ternyata Jia bisa merasakan sinyal yang terjadi dari rongga bumi, membuat Dr. Elin mencari tahu kebenarannya, mulai dari gelombang yang disebabkan oleh longsor yang terjadi di rongga bumi yang ternyata itu sama dengan apa yang digambar oleh Jia. Tim analis dari kantornya tidak ada satupun yang bisa menjelaskannya. Akhirnya ia meminta bantuan kepada peneliti lain, sebut saja namanya Bernie. Akhirnya Bernie siap membantu dengan syarat ia bisa ikut meneliti ke rongga bumi. Di tempat lain tiba-tiba saja sinyal dari rongga bumi muncul kembali yang ternyata itu juga dirasakan oleh sang monster Godzilla sebagai ancaman. Dr. Elin yang kebingungan sebenarnya ancaman apa yang menyebabkan Godzilla bergerak menuju ke markasnya. Menurut Dr. Elin tidak ada satupun Titan dari rongga bumi yang naik ke permukaan. Namun tak lama tiba-tiba keluarlah tangan besar yang ternyata itu adalah gorila yang naik. Di sini sang gorila berbaring lemas tak berdaya. Setelah diperiksa oleh sang dokter hewan, sebut saja namanya Terry, ternyata gorila ini naik karena gigi taringnya terluka. Bernie yang sudah menemukan jawaban dari gelombang dan gambar yang sama dengan Jia, ia menyimpulkan bahwa itu adalah simbol-simbol sinyal darurat dari dalam rongga bumi. Intinya ada hal yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Akhirnya mereka pun bersiap untuk masuk ke dalam rongga bumi. Tak lupa Jia meminta izin untuk ikut bersamanya karena ia merasakan selalu ada panggilan dari rongga bumi. Di sini gorila sudah terbangun dan bersiap akan kembali. Bersamaan dengan itu Dr. Elin akan masuk berbarengan dengan sang gorila. Dan seperti inilah perjalanan ke rongga bumi tempat gorila itu tinggal. Setelah sampai di rongga bumi, tujuan pertama adalah ke pos terdepan, mengabarkan dari kantor bahwa pergerakan Godzilla telah sampai di Prancis. Tim lapangan langsung mengeceknya, ternyata Godzilla sudah berada di tempat nuklir. Tempat tersebut sudah hancur terbakar, menandakan radiasi sudah menyebar. Di sini sang Godzilla terlihat sedang menyiapkan kekuatan dengan mengkonsumsi seluruh radiasi. Dr. Elin menemukan pos penjagaan sudah hancur, bahkan para penjaga terlihat sudah mati, padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Belum diketahui siapa pelakunya, namun mereka melihat ada bekas kaki raksasa. Dugaan pertama ini dilakukan oleh sang gorila, namun Dr. Elin menyanggahnya ini dilakukan oleh makhluk lain yang belum diketahui. Di tempat lain sang gorila menemukan lubang yang sangat dalam. Karena penasaran, akhirnya ia pun turun. Setelah di dalam ternyata ada batu kristal, terdapat juga air terjun yang sangat besar. Tak lama terdengarlah suara mengaung seperti harimau dan terlihat bayangan besar, namun setelah didekati ternyata itu adalah anak kera. Merasa bingung kenapa ada hewan di tempat ini, akhirnya sang gorila mencoba untuk mendekatinya, namun anak kera ini malah menggigit tangannya. Gorila meminta bantuan kepada kera merah
Merah untuk menunjukkan jalan kepada kawanannya. Awalnya Kera Merah ini tidak mau, namun setelah dipaksa akhirnya ia mau membawa kepada kawanannya. Setelah berjalan begitu jauh, akhirnya sampailah di danau ini. Kera Merah mengatakan bahwa di tempat inilah kawanannya berkumpul. Namun ternyata Kera Merah sedang merencanakan niat jahatnya, di mana ia akan mengumpankan gorila sebagai makanan monster dari danau ini. Benar saja, terlihat monster penunggu danau ini tiba-tiba saja menyerangnya dari belakang. Baginya ini adalah lawan yang enteng. Benar saja, tak butuh waktu lama, Kera Merah yang bermaksud melarikan diri pun tiba-tiba dikagetkan dengan kampak sang gorila yang menghadangnya. Tak lama ia juga melihat kepala monster tersebut telah terpotong. Di sini sang gorila tetap tenang sembari meminta kepada Kera untuk menunjukkan kembali jalan kepada kawanannya. Lelah berjalan dan sehabis bertarung dengan monster, akhirnya gorila di sini beristirahat sembari makan daging monster tersebut. Naluri baik yang dimiliki sang gorila membuat Kera Merah akhirnya benar-benar mau mengantarkan ke tempat asli kawanannya. Apakah yang menyebabkan gorila tetap maksa ingin bertemu dengan kawanan sang kera? Setelah sampai di tempat kawanan kera, mata sang gorila sampai melotot kayak gini. Ia tak menyangka ternyata di dalam bumi ada kerajaan kera yang sangat besar. Terlihat kera-kera di sini dipekerjakan secara paksa. Gorila yang merasa kasihan dan hendak membantu malah dihalangi oleh kaki tangan sang raja kera. Ia meminta agar sang gorila pergi dari tempat ini karena kalau tidak ia akan dihabisi oleh sang raja kera. Di sini sang gorila menolaknya, bahkan sampai ditonjok kayak gini. Ia juga menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan siapapun. Kejadian ini pun dilaporkan kepada sang raja kera yang membuatnya keluar dari persembunyiannya. Dan inilah sosok sang raja kera. Sang raja kera pun menghampirinya melihat sosok sang gorila. Bahkan ia mentertawakan karena gigi sang gorila telah copot dan diganti dengan gigi palsu. Di sini sang raja kera juga terlihat marah kepada Kera Merah yang malah membawa gorila ke tempatnya. Sepertinya mereka akan segera bertarung. Di sini sang raja kera akan menunjukkan kekuatan kepada gorila. Senjata yang digunakan raja kera adalah pecut yang terbuat dari tulang titan, di mana ujungnya ditambahkan besi tajam. Sedangkan gorila hanya memakai kampak yang terbuat dari bebatuan. Benar saja, dengan senjata pecut membuat sang gorila kewalahan. Bahkan tangannya yang dipakai untuk menangkis malah membuatnya terluka. Tak sampai di sana, sang raja kera terus menyerang hingga akhirnya yang terluka sang gorila terus berlari hingga sampailah di jalan buntu. Apakah satunya yang bisa berkomunikasi dengan gorila? Ia bermaksud meminta pertolongan karena tangannya terluka. Sial, raja kera membawa Titan Simo untuk mengalahkan sang gorila dan suku Iwi. Di kutub utara, sang Godzilla akhirnya terbangun karena merasakan ada sinyal berbahaya yang akan menghancurkan suku Iwi. Di sini sang gorila masih dalam tahap pengobatan, tangannya terluka parah, jadi ini tidak akan memungkinkan sang gorila bisa menghadapi dan itu terbukti ketika gorila dihajar habis oleh monster Simo. Untungnya tangan besi sudah dibawa ke rongga bumi dan siap dipasangkan, dan monster Simo kini Kong punya tangan besi dan siap melawan Raja Kera. Mengetahui bahwa Raja Kera akan menyerangnya, sang gorila bergegas akan ke permukaan bumi untuk mengajak sang monster Godzilla bersama-sama melawan Raja Kera dan monster Simo. Akhirnya mereka pun bertemu. Di sini Godzilla tidak dikendalikan oleh gadis ini, karena hanya oleh kupu-kupu Mothra lah Godzilla dan Kong tunduk patuh pada perintah Raja Kera dan monster Simo. Raja Kera dan monster Simo ternyata udah sampai di Pulau Tengkorak, tempat kediaman suku Iwi, dan sudah mulai membuat onar dan kerusakan. Untungnya Kong dan Godzilla tepat waktu. Disinilah adu kekuatan untuk perebutan kekuasaan pun dimulai. Berbarengan dengan itu tiba-tiba saja gravitasi di dalam bumi mati dan mereka semua tersedot ke permukaan bumi hingga pertarungan pun dilanjutkan di permukaan bumi. Monster Simo tiba-tiba saja berubah, tidak lagi menyerang Kong dan Godzilla. Situasi berbalik, monster Simo malah membantu menyerang Raja Kera. Raja Kera binasa. Kisah pun selesai. Godzilla kembali ke tempat asalnya di permukaan bumi, sedangkan Kong kembali ke dalam bumi dalam keadaan damai.